Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan pemodelan basis data dengan kasus Kereta Api Indonesia yang diampu oleh Ibu Ayla Gemma Sapitri, STMT. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Andika, yang kedua Akil, yang ketiga Nawa, dan yang terakhir Sandi. Untuk pembagian tugas, yang pertama Andika bertugas untuk membuat query. Akil bertugas untuk membuat PPT dan mengedit video. Saya sendiri bertugas untuk problem solving query. Dan yang terakhir Sandi bertugas untuk mencari materi penjelasan. Ini adalah dokumentasi kelompok pada saat kerja kelompok. Pada presentasi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama itu deskripsi, yang kedua implementasi, yang ketiga relasi antar tabel, dan yang terakhir user baru. Materi pertama, deskripsi dan latar belakang. Kereta api merupakan transportasi yang penting untuk membuat sistem pengelolaan data yang efektif untuk mendukung operasionalnya. Studi kasus ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan database kereta api Indonesia guna mengelola informasi stasiun, kereta, jadwal perjalanan, kelas layanan, dan penumpang. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data perjalanan, menyediakan laporan statistik, dan mendukung analisis operasional. Selain itu, kontrol akses pengguna diterapkan untuk meningkatkan keamanan data. Studi ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan transportasi kereta api yang lebih efisien dan meningkatkan layanan bagi masyarakat. Kode SQL ini dirancang untuk membuat dan mengelola database bernama Kereta Api Indonesia, yang bertujuan untuk menyimpan dan menganalisis data operasional sistem transportasi kereta api di Indonesia. Database ini mencakup berbagai tabel dan hubungan antar entitas seperti stasiun, kereta, kelas kereta, jadwal perjalanan, dan data penumpang. Selain itu, query-query dalam kode ini digunakan untuk menampilkan, menganalisis, dan memfilter data sesuai kebutuhan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andika. Baik, selanjutnya ada pemodelan relasi antar tabel. Di sini ada 4 tabel yang saling berhubungan. Yang pertama ada tabel stasiun dengan isi datanya ada ID stasiun dengan tipe data INT. Lalu ada nama stasiun menggunakan tipe data varchar. Lalu selanjutnya ada tabel jadwal dengan isi datanya ada ID jadwal, ID stasiun, ID ID stasiun asal, ID stasiun tujuan, dan ID kereta. Lalu ada waktu berangkat, waktu tiba. Lalu selanjutnya ada tabel kereta dengan isi datanya ada ID kereta, lalu ada nama kereta, dan ID kelas. Dan yang terakhir ada tabel kelas kereta dengan isi datanya ada ID kelas dan juga nama kelas. Oke, yang ketiga ada implementasi. Di sini ada query create database ya. Create database kereta api. Query ini digunakan untuk membuat database kosong bernama Kereta Api Indonesia yang nantinya dapat digunakan untuk menyimpan tabel, data, dan objek lainnya. Selanjutnya ada create tabel stasiun. Query ini berfungsi untuk membuat tabel dengan nama stasiun yang berisi ID stasiun sebagai primary key dan nama stasiun dengan variabel varchar. Selanjutnya ada create tabel kereta. Query ini berfungsi untuk membuat tabel kereta dengan kolom ID kereta sebagai primary key yang otomatis bertambah nilainya. Kolom kolom nama kereta untuk menyimpan nama kereta, kolom ID kelas sebagai foreign key yang merujuk ke kolom ID kelas pada tabel kelas kereta untuk menjamin keterhubungan antar tabel. Lalu selanjutnya ada create tabel kelas kereta. Query ini berfungsi untuk membuat tabel kelas kereta dengan kolom ID kelas sebagai primary key yang otomatis bertambah nilainya.
dan kolom nama kelas untuk menyimpan nama kelas kereta yang wajib diisi. Lalu ada create tabel jadwal. Query ini berfungsi untuk membuat tabel jadwal dengan kolom ID jadwal sebagai primary key yang otomatis bertambah nilainya. Kolom ID stasiun, asal, dan ID stasiun tujuan sebagai foreign key yang merujuk ke kolom ID stasiun pada tabel stasiun. Kolom ID kereta sebagai foreign key yang merujuk ke kolom ID kereta pada tabel kereta. Serta kolom waktu berangkat dan waktu tiba untuk menyimpan informasi waktu keberangkatan dan kedatangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sandi. Baik, di sini ada create tabel penumpang. Query ini berfungsi membuat sebuah tabel penumpang untuk menyimpan informasi penumpang kereta yang terdiri dari ID penumpang, nama penumpang, dan nomor telepon. Dengan ID penumpang diatur sebagai primary key yang menghasilkan nilai secara otomatis. Selanjutnya ada insert stasiun. Insert stasiun query ini berfungsi untuk memasukkan data nama-nama stasiun, yaitu ada Gambir, Pasar Senen, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya Gubeng ke dalam kolom nama stasiun pada tabel stasiun. Selanjutnya ada insert kelas kereta. Query ini menambahkan data nama kelas kereta, yaitu ada eksekutif, ada bisnis, dan yang terakhir ada ekonomi ke dalam kolom nama kelas pada tabel kelas kereta. Selanjutnya ada insert kereta. Jadi query ini menambahkan data kereta ke dalam tabel kereta dengan memasukkan nama kereta beserta ID kelasnya, yaitu yang pertama ada Argo Bromo kelas 1, ada Argo Lawu kelas 1, Lodaya kelas 2, Sri Tanjung kelas 3, dan Gaya Baru Malam kelas 1. Selanjutnya ada insert jadwal. Query ini berfungsi untuk menambahkan data jadwal perjalanan ke dalam tabel jadwal dengan menyertakan informasi stasiun asal, stasiun tujuan, kereta yang digunakan, waktu keberangkatan, dan waktu tiba untuk 5 jadwal perjalanan yang berbeda. Selanjutnya ada insert penumpang. Insert penumpang ini berfungsi untuk menambahkan data penumpang ke dalam tabel penumpang dengan memasukkan nama penumpang dan nomor telepon masing-masing, yaitu datanya itu ada Andika, ada Akil, Ikhlas, Nawa, dan Eko Prasetyo beserta nomor telepon mereka. Selanjutnya ada pembuatan constraint. Constraint yang digunakan itu ada yang pertama ada 5. Yang pertama itu ada primary key, menjamin bahwa setiap baris dalam tabel memiliki nilai unik dan tidak boleh bernilai nol. Lalu yang kedua ada foreign key, membuat hubungan antar tabel untuk menjaga konsistensi data. Nilai kolom foreign key harus sesuai dengan nilai yang ada di kolom primary key pada tabel yang dirujuk. Lalu yang ketiga ada not null, menjamin bahwa kolom tidak boleh berisi nilai nol. Lalu selanjutnya ada auto increment, menjamin bahwa kolom angka secara otomatis bertambah nilainya setiap kali data baru ditambahkan. Lalu yang terakhir ada unique, menjamin bahwa kolom atau kombinasi kolom memiliki nilai yang unik dalam tabel. Selanjutnya ada tampilan informasi dari relasi antar tabel, join. Jadi query ini digunakan untuk menampilkan data jadwal perjalanan kereta dengan detail, termasuk ada ID jadwal, ada nama penumpang, ada nama stasiun asal, nama stasiun tujuan, nama kereta, nama kelas kereta, waktu keberangkatan, dan waktu tiba. Jadi datanya itu diambil dengan melakukan join antar tabel jadwal stasiun, kereta, dan kelas kereta untuk menghubungkan informasi dari berbagai tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Akil Arsalan. Baik, selanjutnya ada tampilan informasi menggunakan Clauseware. Query di atas ini digunakan untuk menampilkan jadwal perjalanan kereta yang hanya menampilkan detail kereta kelas eksekutif dengan memfilter hasil menggunakan Clauseware untuk menghubungkan tabel dan memilih data berdasarkan nama kelas pada tabel kelas kereta. Selanjutnya ada tampilan informasi menggunakan Clausa Having yang memiliki query yang digunakan untuk menghitung jumlah keberangkatan dari setiap stasiun asal
dengan menggunakan group by untuk mengelompokkan berdasarkan nama stasiun, dan having untuk menyaring hanya stasiun yang memiliki lebih dari satu keberangkatan. Hasilnya adalah stasiun asal yang memiliki lebih dari satu jadwal keberangkatan dalam tabel jadwal. Baik, selanjutnya ada tampilan menggunakan fungsi agregat sum yang memiliki query yang digunakan untuk menghitung jumlah total jadwal perjalanan kereta berdasarkan kelas keretanya, dengan menggunakan count untuk menghitung jumlah jadwal setiap kelas kereta, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan nama kelas kereta dengan group by. Baik, selanjutnya ada tampilan informasi menggunakan fungsi agregat count yang memiliki query digunakan untuk menghitung jumlah kedatangan kereta di setiap stasiun tujuan, dengan count JID jadwal menghitung jumlah jadwal yang memiliki tujuan ke setiap stasiun. Data dikelompokkan berdasarkan nama stasiun menggunakan group by, dan menggunakan left join untuk menyertakan semua stasiun meskipun tidak ada jadwal yang memiliki kedatangan ke stasiun tersebut. Setelah itu ada tampilan informasi menggunakan subquery, di mana informasi tersebut tidak dapat digantikan dengan query utama. Query ini digunakan untuk menampilkan nama kereta beserta durasi waktu tempuh untuk setiap perjalanan yang memiliki durasi lebih panjang dari rata-rata durasi perjalanan pada semua jadwal. Timestamp div atau HOR J waktu berangkat dan J waktu tiba untuk menghitung durasi perjalanan dalam jam, dan subquery menghitung rata-rata durasi perjalanan dari seluruh jadwal. Setelah itu ada membuat user baru. Query di atas memiliki 3 langkah terkait pengaturan user di database. Yang pertama ada create user untuk membuat user baru dengan nama root dan password untuk akses ke server localhost. Kedua ada grant untuk memberikan hak akses hanya untuk melakukan perintah select pada tabel kelas kereta di database kereta api Indonesia kepada user root. Ketiga ada show grant untuk menampilkan hak akses yang telah diberikan kepada user root pada server localhost. Selanjutnya ada query ini berisi perintah untuk menambahkan data ke tabel kelas kereta sebanyak 2 kali dengan nilai eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Lalu menghapus tabel kelas kereta beserta isinya menggunakan perintah drop table, dan akhirnya mencoba memperbarui nilai kolom ID kereta pada tabel yang sudah dihapus, sehingga perintah terakhir tidak akan berhasil dijalankan karena tabel tersebut sudah tidak ada atau error. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.